Adik-adik pelajar sekalian, video ini adalah lanjutan dari part 1 kemarin ya. Nah, di sini sudah saya temukan jenis tumbuhan lain ya yang menempel pada inang. Adik pelajar mungkin banyak yang sudah ya sering menemukan jenis tumbuhan ini ya. Di sekitar lingkungan kalian, baik di lingkungan desa atau tempat tinggal ataupun di lingkungan sekolah madrasah. Ini banyak sekali tumbuhan tersebut. Nah, ini diantaranya ya, ada di sini nih. Kemudian yang besar juga ada di cabang yang lain, adik-adik ya. Ini sangat menarik ya, sangat menarik ini. Jenis tumbuhan yang kita pelajari pada kesempatan ini. Nah, di sana itu juga banyak sekali tumbuhan ini. Bagus sekali adik-adik ya. Cukup lebat tumbuhan yang menempel pada inang yang adik saksikan ini. Luar biasa, cantik sekali adik-adik ya. Nah, adik-adik sekalian, tentu di antara kalian mungkin sudah pernah tahu ya tanaman tumbuhan ini ya. Tumbuhan yang menempel pada tumbuhan seperti ini ya. Ini banyak sekali ya, sampai ke atas sana. Nah, itu. Ini kalau agak gelap karena melawan cahaya matahari ya, adik-adik ya. Tapi saya yakin videonya masih cukup jelas ya. Nah, tumbuhan yang sejenis ini ya, yang menempel pada tumbuhan, tetapi dia sudah mempunyai warna hijau daun seperti ini, sehingga dia bisa berfotosintesis sendiri. Jenis tumbuhan ini disebut sebagai epifit ya. Tumbuhan epifit ya. Siapa tumbuhan epifit itu? Adalah semua tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan inang, tetapi dia tidak menyerap nutrisi dari tumbuhan inang tersebut. Dia semata-mata hidup di tempat ini atau di pohon-pohon yang tinggi seperti ini adalah sama seperti tumbuhan-tumbuhan sebelumnya tadi, yaitu dia akan mendapatkan cahaya matahari. Jadi tumbuhan ini bisa berfotosintesis sendiri sahabat ya, atau adik-adik semua ya, adik-adik pelajar. Nah, siapa saja anggota mereka? Salah satunya adalah ini ya. Ini adalah paku ya, tumbuhan paku-pakuan. Semua tumbuhan paku-pakuan ini disebut sebagai tumbuhan epifit. Juga di dalamnya ada anggrek ya. Semua anggrek itu kan juga menempel ya, tumbuhnya itu di inang seperti ini. Nah, ini habitatnya adik sekalian, yaitu tumbuhan atau inangnya yang paling bagus untuk tumbuhan epifit ini adalah seperti ini. Tumbuhan yang kulitnya ini mengandung spon ya, mengandung spon, artinya sesuatu yang bisa menyerap air lebih banyak daripada tumbuhan lain. Itu namanya kulit spon ya dalam istilah biologinya itu. Nah, ini kenapa dia bisa hidup subur? Karena dia satu, mendapatkan nutrisi dari debu-debu yang berterbangan gitu ya, atau apapun lah yang menempel pada tanaman tumbuhan inang ini, dia ambil gitu ya, nutrisinya dia ambil. Juga berbagai macam ini pelapukan daripada kulit-kulit ini kan menjadikan hara itu ya, menjadikan hara bagi tanaman ini. Nah, sehingga bisa hidup subur. Itu satu. Yang kedua, dengan tanaman inang yang kulitnya berbentuk spon seperti ini, itu mendapatkan air yang cukup gitu ya. Air yang cukup sehingga dia bisa hidup subur. Demikian juga ini sedikit terbuka ini, sehingga mendapatkan cahaya matahari juga yang cukup. Nah, itulah sahabat atau adik-adik sekalian,
tumbuhan-tumbuhan paku yang bisa hidup subur karena mendapatkan habitat yang pas gitu ya, seperti yang adik-adik saksikan hari ini. Ini saya tetap masih berada di hutan adik-adik ya, cuma ini saya agak menepi ke tepi jalan ya, karena saya mencari ini ya, dan ketemunya pas di sekitar jalan, sehingga kalau ada suara kendaraan memang ada di sebelah belakang saya itu ada jalan raya antar kecamatan gitu adik-adik ya. Tadi saya ada di dalam hutan jauh, cuma saya sekarang sudah berada di tepi hutannya yang berbatasan langsung dengan jalan raya. Nah, jadi sekali lagi adik-adik bisa mencari ya tanaman-tanaman seperti ini atau tumbuhan seperti ini. Misalkan tumbuhan paku itu banyak sekali. Ada paku tanduk rusa, ada paku sarang burung, kemudian ada paku apa lagi itu ya, saya lupa ya jenisnya. Banyak sekali jenis-jenis tanaman paku seperti ini ya. Nah ini. Oke. Semua jenis paku-pakuan, kemudian tanaman-tanaman anggrek atau apapun yang adik temui, di mana tumbuhan itu menempel pada inang dan dia bisa berfotosintesis sendiri, artinya dia tidak merugikan di inang ini. Itu disebut sebagai epifit ya. Nah, berarti adik-adik sudah mendapatkan informasi dari jenis 3 tumbuhan yang ditinjau dari cara hidupnya. Yang pertama tadi liana, kemudian ada saprofit berupa jamur-jamuran tadi, kemudian yang sekarang ini adalah saprofit ya. Epifit ya. Jadi kita sudah mendapatkan liana, saprofit, dan sekarang adalah epifit, tumbuhan yang menempel seperti ini. Nah, ini tanamannya cukup besar ini, dan kulitnya memang banyak sekali mengandung, bisa menyimpan air lah gitu ya, sehingga tanaman ini bisa subur. Baik adik sekalian, tinggal 1 jenis dari 4 jenis tanaman atau tumbuhan yang bisa kita eksplor hari ini. Tinggal mencari apa itu yang disebut sebagai tanaman parasit gitu ya. Baik, kita lanjutkan nanti setelah kita menemukan tanaman tumbuhan yang berjenis parasit. Nah, adik-adik sekalian, saya yakin ya kalian sangat akrab ya, familiar ya, atau dalam bahasa lain tidak asing lagi dengan ini ya, dengan tanaman ini atau tumbuhan ini. Ya betul, ini adalah benalu adik-adik ya, benalu. Dimana benalu adalah merupakan salah satu contoh daripada tanaman atau tumbuhan yang disebut sebagai parasit ya. Kenapa dia disebut parasit? Dia menempel ya, sama dengan tanaman-tanaman yang tadi atau tumbuh-tumbuhan yang tadi kita bahas atau kita pelajari adik-adik ya. Benalu ini menempel pada inang dan dia bisa berfotosintesis sendiri karena dia sudah memiliki klorofil ya. Tetapi dia, nutrisi yang dia ambil atau hara yang dia ambil ini 100% mengambil dari tanaman inang adik-adik ya. Nah, sehingga tanaman inang ini bisa mati gitu loh. Karena apa? Cabang-cabang ataupun ranting-ranting yang ditumbuhi oleh benalu ini, seluruh daripada nutrisinya ini akan terhisap oleh benalu. Karena dia merugikan inang, maka dia disebut sebagai parasit. Nah ini ada ya. Ini satu cabang ini ya, ini dihuni oleh sekian banyak benalu ya. Ini banyak sekali ini benalunya. Nah ini nanti lama-lama akan mati cabang ini ya. Nah ini cabang ini nanti akan mati. Nah ini ya. Cabang ini seluruhnya akan mati karena seluruh hara yang ada di cabang ini akan terhisap oleh benalu-benalu tersebut. Nah ini adalah tumbuhan menempel pada inang tetapi bisa merugikan inang atau bahkan mematikan ya, sehingga disebut sebagai parasit. Nah, jenis tanaman ini ada lagi ya yang sekarang sudah sulit saya temui ya, jenis-jenis tanaman parasit atau tumbuhan parasit, yaitu tali putri adik-adik ya. Mungkin adik-adik pernah mempelajari atau mengenali ya apa itu tali putri. Biasanya hidupnya di beluntas, di pagar-pagar ya, pagar-pagar hidup yang warnanya kuning ya, kayak mie itu ya. Itu juga parasit itu ya. Karena apa?
ketika dia itu menempel pada tumbuhan yang ada di pagar-pagar itu, maka tumbuhan itu akan juga mati gitu ya. Kalau memang parasit atau tanaman parasit yang disebut sebagai tali putri itu sudah sangat banyak jumlahnya, itu bisa mati ya. Tapi kalau cuma sedikit ya enggak ya. Artinya tumbuhan itu yang inangnya itu masih bisa dalam arti jatah makanannya itu masih dapat gitu ya. Tapi kalau sudah terimbuni oleh tali putri ya otomatis akan mati. Sama dengan ini benalu ini ya. Nanti akan mati. Satu cabang ini mati ini nanti. Karena ini kalau saya lihat semuanya ini sudah ditumbuhi oleh benalu. Nah, inilah tanaman parasit jenis terakhir dari 4 yang kita pelajari hari ini, yaitu apa? Yang pertama tadi kita sudah mengenali liana. Kemudian kita mengetahui ada tanaman saprofit, ya, yaitu tanaman yang memanfaatkan sisa-sisa tanaman yang sudah mati. Kemudian yang ketiga tadi adalah kita sudah melihat epifit, yaitu tumbuhan yang menempel pada inang tetapi dia tidak merugikan inang. Dia semata-mata kenapa menempel pada tumbuhan yang tinggi itu adalah untuk mendapatkan cahaya matahari dalam proses fotosintesisnya. Hara dan macam-macam diambil dari debu-debu atau apapun lah ya yang ada di sekitarnya dia. Sama sekali dia tidak menghisap nutrisi dari inang. Tapi kalau ini yang kita ketemukan terakhir ini, mohon maaf adik-adik ya kalau gambarnya ini ngeblur ya, agak ada kabut begini karena ini melawan cahaya matahari ya. Ini saya sudah ada di mencari tempat yang teduh, cuma karena posisi benalu ini ada di ketinggian dan berhadapan agak langsung dengan matahari sehingga agak ngabut seperti ini. Tapi semoga dengan ini tidak mengurangi ya makna belajar kita di alam terbuka ini untuk mempelajari tentang apa tadi? Tumbuhan yang ditinjau dari cara tumbuhnya itu ya, ada 4 dan kita sudah mendapatkan 4-4-nya dan sudah mempelajari ke-4-4-nya kita adik-adik ya. Nanti kita tambahi kalau memang ada sesuatu yang menarik untuk memperkaya khasanah kita di tumbuhan yang menempel seperti ini, nanti kita sambung lagi. Untuk sementara itu dulu, kita cari sesuatu yang lebih menarik lagi untuk memperkaya khasanah kita dalam materi kita hari ini. Nah, sahabat ngeludus, khususnya adik-adik pelajar, saya sudah agak putar-putar lagi tadi mencari sesuatu untuk materi tambahan tentang materi kita hari ini. Ternyata tidak terlalu berbeda dan menarik, sehingga untuk video belajar kita hari ini cukup sekian ya, tentang materi biologi dengan tema cara hidup tumbuhan yang menempel pada inang gitu ya adik-adik sekalian. Dan ini latar belakang saya ini adalah pohon nangka yang sangat lebat buahnya adik-adik ya, luar biasa ya. Kalau kita ini mau keluar rumah ya, dan ya kemana gitu ya, ke hutan atau ke apa, kita mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Dalam istilah agama kita yaitu tadabbur alam adik-adik ya. Nah, saya kira itu cukup sekian hunting video saya pada hari ini di materi biologi. Mohon maaf ini bagi sahabat-sahabat yang sudah bukan pelajar ya. Semoga ini ya sekedar untuk tambahan informasi ya. Dan bagi adik-adik yang masih belajar, semoga video saya memiliki manfaat ya bagi adik-adik, menambah khasanah ilmu bagi adik-adik. Belajar tidak harus di kelas ya, belajar tidak harus di sekolah atau madrasah, tapi kita bisa belajar di alam terbuka, dan makin banyak yang dapat kita pelajari di alam terbuka tersebut. Dengan itu, selain belajar tentang ilmunya, kita juga akan semakin mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang luar biasa. Nah, demikian para sahabat dan khususnya adik-adik, video saya hari ini. Saya hanya bisa mendoa semoga bermanfaat, kemudian bisa memberi informasi dan hiburan bagi sahabat-sahabat, khususnya adik-adik pelajar dari suatu area ini ya, kebun atau persawahan yang ada di sini. Saya Wong Ludus mengucapkan terima kasih. Jangan lupa tersenyum dan selalu jaga kesehatan. Semoga Allah selalu melindungi kita bersama. Dari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.